Apa yang dibahas terakhir? Ya, total selanjutnya dari kita adalah kira-kira dari setengah yang tadi. Nah, dan dalam hal ini kesimpulannya bagaimana? Bulannya ada 4 kaul, bukan 4 kaul, 4 bentuk. Pertama, dua ittifaq, dua perselisihan. Pertama, Ittifaq tidak boleh mengikuti istilah seluruhnya. nah, ittifaq tidak boleh istitna seluruhnya. Ittifaq boleh dalam istilah sedikit dari setengah. Ayo, yang ketiga, Ketiga diperselisihkan istilah 50-50. ya setengah-setengah. Kemudian yang keempat, Lebih banyak dari setengah. lebih banyak dari setengah. Tapi yang betulnya dari 2 masalah yang diperselisihkan, boleh atau tidak? Boleh. Nah, Masya Allah. Astagfirullah. Tidak. Ketika ada jumlah yang banyak, kemudian datang setelahnya istitna. Kalau antum tadi terbalik, istitnanya yang banyak. Nah, ini yang benarnya sebaliknya. Terus, Pendapat yang pertama masalahnya yaitu kembali pada sebelum itu kembali pada perintah. nah, dan keduanya sama-sama ada hujjah dan dalil. Tapi yang benarnya yang mana? Bisa masuk saya sebelumnya bisa. Nah, pendapat yang benarnya adalah pendapat yang ketiga, apa yang dinukilkan oleh Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa seorang dalam hal ini tawakuf. Artinya tawakuf, ya dia lihat dalil itu datang dengan qaid apa. Nah, kalau misalkan dalil dia datang mengistitna setiap apa yang telah berlalu sebelumnya dari jumlah, maka kita katakan dia kembali kepada seluruhnya. Adapun kalau dia datang kepada salah satunya saja, ya kita katakan dia kembali kepada salah satunya. Karena untuk memastikan dan menjadikan itu mutlak, apakah dia kembali ke sebelumnya secara mutlak, kepada seluruhnya secara mutlak, atau sebagiannya secara mutlak, tidak bisa. Karena setiap dari 2 pendapat memang dalil itu datang dengan kedua bentuknya. Maka yang paling bagusnya pendapat yang ketiga. Nah, sampingnya. Nah, kalau datang dengan untuk penetapan dari Nah, ini faedah terakhir tentang istitna, yaitu apabila istitna datang dalam sebuah jumlah, maka makna dari istitna tersebut tergantung daripada konteks jumlah. Ini sebelum istitna. Kalau istitna datang dalam konteks penafian, maka makna istitna menunjukkan akan penetapan. Misalkan maja al-qaumu illa Zaidan. Tidak datang kaum tersebut kecuali Zaid. Artinya ya, hanya Zaid saja yang datang, menunjukkan akan penetapan terhadap datangnya Zaid. Karena konteks sebelumnya penafian. Dan sebaliknya, kalau dia datang dalam konteks penetapan, maka makna istitna adalah penafian. Ya, ja'al qaumu illa Zaidan, ay illa Zaidan falam yaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih di dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqh, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqid al-Fusul. Karya Al-Imam Safiyuddin Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai dari bab Al-Am wal Khas, bab tentang lafaz-lafaz umum dan khusus, dengan serangkaian dari masail atau sejumlah masalah yang berkaitan dengannya. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan atau bab yang baru, yaitu bab tentang Al-Mutlaq wal Muqayyad, yang dimana Al-Mutlaq wal Muqayyad ini juga masih termasuk dari pembahasan Al-Kalam sebelumnya, khususnya dari tinjauan dalalahnya dan muqtadayatnya, dari sisi penunjukan makna dan keharusannya. Fadal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullah wa minhul mutlaq wa huwa ma tanawala wahidan la bi'ainihi bi'tibari haqiqatin syamilatin li jinsihi. Wa qila lafdhun yadullu ala ma'nan mubhamin fi jinsihi. Naam. Dan termasuk dari al-kalam adalah al-mutlak. Dan dia adalah apa yang mencakup satu, tidak tertentu. Ditinjau dari hakikat yang melingkup jenisnya. Dikatakan juga dia adalah lafaz yang menunjukkan atas makna yang mubham pada jenisnya. Naam. Dari definisinya sudah nampak ya. Apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan dengan al-mutlak. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas satu makna, tapi la bi'ainihi, tidak ditentukan. Terus makna itu apa yang diinginkan? Bi'tibari haqiqatin syamilatin li jinsihi. Yaitu karena dia mengangkut atau dia menginginkan sebuah hakikat yang melingkup jenisnya. Dan kebanyakannya memang kalau antum lihat ketika ada kalam yang mutlak, kebanyakannya dia datang dalam bentuk isim jinsi. Isim yang melingkup makna jenis. Itu kebanyakannya. Nah, maka dari sini kita juga mendapatkan perbedaan antara am dengan al-mutlak. Karena kalau al-am dia adalah lafaz yang mengandung apa? Lebih daripada satu makna tanpa adanya pembatasan. Atau bahasa lainnya lebih mudah, di kitab sebelumnya, lafaz yang menenggelamkan dan mencakup segala satuan yang masuk di dalam lafaz tersebut. Bedanya dengan mutlak apa? Kalau mutlak, dia menunjukkan akan makna yang satu. Hanya saja, satu makna yang ditunjukkan oleh lafaz mutlak ini, la bi'ainihi. Itu ghair muayyan, tidak ditetapkan. Seperti apa? Yang penting, satu. Seperti misalkan contoh yang paling populernya, akrim taliban. Muliakanlah seorang talib. Yang diinginkan ya seorang talib. Tapi talib yang bagaimana tidak ditahu. Apakah talib yang mujtahid? Apakah talib yang ghair mujtahid? Apakah talib yang goni misalkan? Atau yang mana? Tidak ditahu. Paham ini? Yang jelas yang diinginkan dengannya talib. Bedanya kalau lafaz umum mencakup semuanya. Seperti dikatakan akrimit tullab, itu mencakup setiap tullab. Wajib untuk dimuliakan. Makanya kata para ulama, perbedaan antara am dengan mutlak, kalau am syamilun ghairu muayyan. Syamilun ghairu muayyan. Nah ini, kalau mutlak dia mahsur ghairu muayyan. Nah itu bedanya. Kalau am dia mencakup, artinya tidak terbatas dan tidak juga ditentukan. Makanya ketika dikatakan akrimut tullab, yang wajib untuk dimuliakan siapa? Ya seluruh tullab. Kalau mutlak dia mahsur, terbatas. Jumlah yang diinginkan itu terbatas. Kalau pada contoh yang kita sebutkan akrim taliban, ya hanya satu yang diperintahkan untuk dimuliakan. Hanya saja yang menjadi masalah, satu yang dimuliakan ini itu ghairu muayyan, tidak ditetapkan siapa dia. Artinya bisa saja mencakup salah satu dari setiap keseluruhan tullab. Paham ini? Tapi yang wajib untuk dimuliakan hanya satu saja. Hanya ini tak? Contoh misalkan kita ini ada 30 orang. Ketika dikatakan kepada saya akrimit tullab, maka harus saya muliakan kalian semua. Tapi ketika dikatakan akrim taliban, muliakan salah satunya saja, ya terserah saya mau pilih siapa. Mau saya pilih Solika, atau Abdul Khalika, atau Ibnu Romlika, atau siapa misalkan Abu Sufyan. Terserah saya. Yang penting taliban, satu di antara mereka. Paham ini? Jadi walaupun keduanya punya kemiripan, yaitu dari sisi ghairu muayyannya, tapi yang membedakan antara keduanya, satunya syamilun ghairu mahsur, satunya mahsur. Itu di situ letak perbedaannya. Hanya situ letak perbedaannya. Wakila ada juga yang mengatakan lafdzun yadullu ala ma'nan mubhamin fi jinsihi. Dia adalah lafaz yang menunjukkan akan makna yang mubham.
Mubham sama aja sebenarnya dengan sebelumnya. Ghairu muayyan. Makna yang mubham yang tidak dijelaskan dan ditentukan pada jenisnya. Nah, ini pada jenisnya. Dan beliau tidak berpanjang lebar tentang lafadz mutlak karena memang lafadz mutlak ini langsung bisa dipahami ya, tidak seperti lafadz am. Dan juga permasalahan di dalam mutlak itu tidak ada disebutkan oleh para ulama selain daripada definisinya. Nah, betul. Wa yuqabiluhu al-muqayyad wa huwa al-mutanawilu li mawsufin bi amrin zaidin 'ala al-haqiqati syamilati li jinsihi ka raqabatin mu'minatin. Dan lawannya adalah al-muqayyad, dan dia adalah yang mencakup kepada yang disifati dengan perkara tambahan di atas hakikat yang melingkup jenisnya, seperti budak perempuan yang mukminah. Nah, sebagaimana yang telah berlalu, lafadz mutlak adalah lafadz yang mencakup satu makna, tapi tidak ditentukan. Dari sisi dia mengandung sebuah hakikat yang mencakup atau melingkup jenisnya. Seperti kata taliban tadi. Ketika dikatakan akrim taliban, maka kata taliban menunjukkan akan satu talib. Tapi ghairu muayyan, tidak ditetapkan siapa talibnya. Biiktibar dari sisi kata talib ini mengandung hakikat yang mencakup jenisnya. Artinya dia mencakup makna talib, maka setiap yang masuk dalam makna talib itu masuk dalam lafadz mutlak, walaupun yang diinginkan darinya hanya satu saja. Lawannya kata beliau ada namanya muqayyad. Apa itu muqayyad? Lafadz yang mencakup terhadap apa yang disifati dengan perkara tambahan dari hakikat yang mencakup jenisnya. Nah, seperti misalkan tadi ketika dikatakan akrim taliban, asalnya kata talib mencakup setiap talib, walaupun yang diinginkan hanya satu, karena dia melingkup setiap jenis talib itu. Tapi lawannya ada muqayyad. Dia lafadz yang menunjukkan akan mausuf, tapi dengan perkara tambahan. Misalkan dikatakan akrim taliban mujtahidan. Muliakanlah salah seorang talib, tapi yang mujtahid. Kata mujtahid ini menunjukkan akan apa tadi? Al-mausuf, talib itu sendiri. Tapi dengan perkara tambahan. Ada amrun zaid padanya. Yang mengkhususkan dia daripada lafadz mutlak sebelumnya. Itu kata mujtahid lah. Itulah nanti yang membatasi lafadz mutlak di sini. Yang tadinya antum bisa memilih siapapun dari talib untuk antum muliakan. Tapi ketika dia datang dengan muqayyad, dengan kata mujtahidan, tidak boleh lagi antum muliakan kecuali yang mujtahid saja. Nah ini misalkan saya punya 3 talib, ini satu mujtahid, ini satu pemalas, ini satu ya sawa-sawa, artinya tidak mujtahid, tidak juga pemalas. Ketika dikatakan akrim taliban, muliakanlah salah seorang dari mereka, saya bebas memilih. Saya memuliakan yang mujtahid, atau mau yang ghair mujtahid, atau yang sawa-sawa, ya, terserah saya. Tapi ketika datang lafadz setelahnya taliban mujtahidan, tidak boleh lagi saya memilih. Paham ini? Ya. Karena pilihan yang tadinya itu dibolehkan itu telah di-qaid namanya. Dengan ketentuan tertentu. Itu amrun zaidnya ya. Perkara tambahan itulah. Yang mengkhususkan apa? Lafadz mutlak sebelumnya. Ka raqabatin mu'minah, sebagaimana firman Allah SWT, raqabatin mu'minah. Ini Allah sebutkan di dalam kafarah al-qatl. Dalam kafarah al-qatl, kafarah pembunuhan. Bersamaan dengan itu, di ayat yang lainnya Allah menyebutkan juga tentang raqabah. Ya, fatahriru raqabah, tapi tanpa ada qaid mu'minah di belakangnya. Inilah yang menjadi masalah. Maka ayat yang datang raqabah tanpa ada qaid mu'minah menunjukkan bahwa yang dibebaskan di situ bebas, yang penting budak wanita. Tapi ketika dia datang dengan qaid mu'minah, tidak boleh lagi kita pilih. Harus yang dibebaskan budak wanita yang
yang beriman. Nah, itulah bedanya antara mutlak dan muqayyad. Nah, kalau kita lihat sekarang, berarti di antara 4 pembahasan yang telah kita baca, am, khas, mutlak, muqayyad, masing-masing memiliki perbedaan tersendiri. Kalau am tadi apa? Syamilun ghairu mahsur wa ghairu muayyan. Dia mencakup, tidak terbatas dan tidak ditentukan. Nah, kalau mutlak apa? Mahsurun ghairu muayyan. Dari sisi ghairu muayyannya sama dengan am. Tapi bedanya kalau am ghairu mahsur, kalau mutlak mahsur. Nah, sekarang apa bedanya dengan khas dan muqayyad? Nah, khas dan muqayyad itu mirip. Keduanya mahsur dan muayyan. Nah, itu bedanya. Nah, kalau khas mahsur, mahsur tidak khas, mahsur. Muayyan, muayyan khas. Iya tidak? Nah, sekarang kalau muqayyad, mahsur, mahsur. Muayyan, muayyan. Nah, itulah bedanya. Nah, sekarang kalau antum bertanya, terus apa bedanya khas dengan mutlak dengan muqayyad? Nah, tinggal dilihat nanti. Kalau khas, dia mengkhususkan yang umum. Kalau muqayyad, dia mengqaid yang mutlak. Ya. Karena 2 pembahasan ini sebenarnya 2 pembahasan yang sama-sama memiliki sisi kemiripan. Nah, am mirip dengan mutlak, khas mirip dengan muqayyad. Nah, itu yang antum harus bedakan antara setiap dari keempat-empatnya. Dan jangan juga heran ya, kadang para ulama itu menamakan salah satu dari keempatnya itu dengan nama yang lainnya. Misalkan kadang para ulama menamakan takyid itu dengan taksis. Kadang para ulama mengatakan lafaz mutlak ini telah dikhususkan. Atau sebaliknya, lafaz umum ini telah diqaid. Karena memang keduanya memiliki kemiripan. Wa illa yang namanya pengkhususan itu tidaklah dia datang kecuali pada lafaz yang umum. Adapun qaid dia datang pada lafaz yang mutlak. Itulah bedanya. Baik. Fa in warada mutlaqun wa muqayyadun. Al-awwal fa in ittahada al-hukmu was-sababu ka la nikaha illa biwaliyin ma la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Humil al-mutlaqu 'ala al-muqayyadi. Wa qala Abu Hanifah ziyadatun fahiya naskhun. Habiskan ini. Wathani wa in ikhtalafa sababu kal itki fi kafaratil yamini quyida bil imani wa utliqa fi dhihari fal mansusu la yuhmalu wa ikhtarahu Ibnu Syaqla wa huwa qawlu aktsaril Hanafiyyah khilafan lil qadi wal malikiyah wa ba'di Syafi'iyyah. Wa qala Abul Khattab takyidul mutlaqi ka takhsisil umumi wa huwa jaizun bil qiyasil khasi faha huna mithluhu fa in kana thamma muqayyadani humila ala aqrabihima shibhan bihi. Thalith wa in ikhtalafa al hukmu fala hamla ittahada sababu aw ikhtalaf. Nah, maka jika datangnya mutlak dan yang muqayyad, pertama jika sama hukum dan sebabnya, seperti tidak ada nikah kecuali dengan wali bersama dengan tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid, maka dibawa yang mutlak ke yang muqayyad. Dan Abu Hanifah berkata tambahan, maka dia adalah nasakh. baik. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad, beliau sebutkan definisi dari setiap keduanya, beliau pun langsung beranjak kepada pembahasan tentang hukum mutlak dan muqayyad. Dalam artian ketika datang dalam satu waktu yang sama 2 nas yang berbeda, satu mutlak dan satu muqayyad. Adapun pada asalnya, walaupun pada asalnya beramal dengan dalil mutlak ketika tidak ada yang mengqaidnya, itu wajib diamalkan di atas keitlakannya. Kalau memang tidak ada dalil yang mengqaidnya. Karena asal dari beramal dengan nusus syariah itu wajib dia sesuai dengan apa yang dia datang dengannya.
Ya, kalau dia datang dengan mutlak, tidak ada yang mengkoitnya, kita amalkan di atas keitlakannya. Kecuali kalau datang dalil di waktu yang bersamaan dalam bentuk yang muqayyad. Inilah yang beliau bahas. Apa hukum beramal dengan keduanya? Nah, beliau akan merinci. Dan pembahasan ini memang para ulama langsung membagi menjadi 4 bagian. Karena yang namanya beramal dengan dalil mutlak dan dalil muqayyad ketika datang bersamaan, itu ada 4 bentuknya. Ada 4 bentuknya. Yang pertama, kadang datang dalil mutlak dan muqayyad dalam waktu yang bersamaan dengan hukum dan sebab yang sama. Yang kedua, kadang datang 2 dalil yang mutlak dan muqayyad dalam waktu yang sama, tapi dengan hukum dan sebab yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang juga ada 2 dalil yang datang mutlak dan muqayyad dalam keadaan hukumnya sama, tapi sebabnya berbeda. Tadi yang pertama apa? Hukum sebab sama. Yang kedua, hukum sebab tidak sama. Nah, yang ketiga ini hukumnya sama, tapi sebabnya berbeda. Yang keempat, putar nih. Sebabnya sama, hukumnya yang berbeda. Setiap dari 4 bentuk ini masing-masing ada penjelasannya. Paham ini tak? Dan asal dari keempat-empatnya, para ulama sepakat wajib untuk membawa mutlak kepada muqayyad kalau hukum dan sebabnya sama. Itu mereka sepakat. Dan mereka juga sepakat tidak boleh membawa mutlak kepada muqayyad kalau hukum dan sebabnya berbeda. Yang mereka silam pendapat ketika salah satunya sama, yang lainnya berbeda. Di situlah mereka silam pendapat. Nah ini, artinya hukum sama, sebab beda. Atau sebab sama, hukum beda. Nah di sini menjadi masalah. Dan itu yang kita sebutkan, itulah yang akan beliau rinci di sini. Qala rahimahullah, fa in warada mutlak wa muqayyad. Kalau datang dalam waktu bersamaan, dalil mutlak dan dalil muqayyad. Beliau langsung rinci. Fa in ittahadal hukmu was sabab. Bentuk pertama, kalau sama hukum dan sebabnya. Contohnya, sabda Nabi SAW, tidak ada nikah, maksudnya yang syah, kecuali dengan wali. Datang dengan bentuk apa? Mutlak. Nabi hanya katakan, la nikaha illa biwali. Pokoknya kapan tidak ada wali, tidak syah nikah. Mau walinya seperti apapun, tidak masalah. Pokoknya harus ada wali. Tidak ada wali, batal nikah. Tapi di sana ada dalil lain, kata Nabi, tidak ada nikah yang syah, kecuali dengan wali yang mursyid. Datang dalam bentuk muqayyad. Artinya pernikahan tidak syah kecuali ada wali yang mursyid. Artinya kalau ada wali tapi tidak mursyid, syah tidak nikahnya? Tidak. Ini yang menjadi masalah. Terus bagaimana kita jalan keluarnya dari sini? Apakah kita beramal dengan yang mutlak yang pertama, atau kita beramal dengan yang kedua yang muqayyad? Nah, kata beliau, kalau bentuknya seperti ini, humilal mutlak alal muqayyad. Dibawa yang mutlak ke dalam yang muqayyad. Kalau apa tadi? Sama hukum dan sama sebabnya. Nah, kalau kita lihat memang ya kedua-duanya sama dari 2 sisinya. Kalau kita lihat hukumnya, apa hukum di sini? Tidak sah. Tidak sahnya nikah. Sebabnya tidak adanya wali. Sama enggak? Sama. Berarti kalau begitu, ketika dia datang satu mutlak satu muqayyad, selesai. Dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Dan ini disepakati oleh para ulama. Qala Abu Hanifah, tapi dalam masalah ini terdapat satu masalah lagi. Yaitu apa yang datang dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan ziyadah. Ai hadhihi ziyadah. Bab ini katanya ini termasuk dalam bab ziyadah. Fahiya nashun. Maka kalau begitu dia terhitung nasakh, bukan takyid. Nah ini. Jadi menurut Abu Hanifah, ketika datang 2 dalil mutlak dan muqayyad, sama sebab sama hukum, dia katakan bukan takyidul muqayyad, bukan takyidul mutlak di situ yang terjadi. Melainkan yang terjadi adalah nasakh, penghapusan hukum. Ya, hanya dengan alasan itu tadi. Karena beliau berpendapat bahwa mutlak di sini muqayyad di sini ziyadah alal mutlak, tambahan di atas dalil mutlak, dan tambahan menurut beliau itu mutlak nasakh.
kita katakan nasakh. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat ini tidak perlu ditengok, kata beliau. Karena pendapat ini dibangun di atas hujjah yang lemah. Tidak ada alasan yang kuat, apalagi dalil yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah terhadap pendapat beliau di sini. Nah, itu bentuk yang pertama. Tsumma qala rahimahullah taala. Fadhal. Yang kedua, dan jika berbeda sebab seperti membebaskan budak dalam kafarah sumpah dikait dengan yang beriman dan digunakan juga dalam zihar, maka yang dimansus itu tidak dibawa. Dan Ibnu Syakla memilihnya, dan dia juga pendapat kebanyakan Hanifiyah, berbeda dengan Al-Qadi dan Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah. Nah, bentuk yang kedua kata beliau, adapun kalau sebabnya berbeda, ini pertanyaan ini. Ini kalau sebabnya berbeda, seperti apa yang terjadi pada kafarah al-yamin. Yang benarnya bukan kafarah yamin ya, kafaratul qatl. Seperti al-itq, perintah untuk membebaskan budak pada kafarah pembunuhan yang diikat dengan keimanan. Itu firman Allah SWT, fatahriru raqabatin mu'minah. Dan bersamaan dengan itu, utliqa fid dhihar. Datang juga dengan ayat yang sama, tapi dengan diitlakkan tanpa adanya qaid. Seperti yang datang pada kafarah dhihar, fatahriru raqabah. Sekarang apa hukumnya? Kalau kita lihat keduanya, sama-sama tahriru raqabah. Hanya saja satunya dikoit dengan mu'minah. Kalau tadi sama sebab sama hukum, maka apa hukumnya? Dibawa mutlak kepada muqayyad. Yang masalah di sini beda sebabnya. Walaupun kalau kita lihat hukumnya sama. Apa hukumnya di sini? Tahriru raqabah, membebaskan budak. Apa sebabnya? Disinilah keduanya berbeda. Satu sebabnya karena membunuh, satu sebabnya karena apa? Karena zihar. Maka apa kata para ulama? Fal mansus, maka yang dinaskan, artinya yang dinukil. Dan yang dinukil dimaksudkan di sini dari Imam Ahmad. La yuhmal. Untuk keadaan dan bentuk kedua ini tidak dibawa mutlak kepada muqayyad. Dan alasan mereka jelas, karena mereka mengatakan setiap ayat itu memiliki hukum tersendiri. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan untuk membebaskan budak yang beriman pada kafarah pembunuhan, dan Allah juga berfirman memerintahkan membebaskan budak tapi secara mutlak pada kafarah dhihar, itu menunjukkan bahwa hal tersebut berbeda. Artinya kalau itu memang sama, padahal sebabnya berbeda, pasti Allah juga akan sebutkan apa? Qaid yang sama. Paham tuh? Artinya sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang berbeda. Paham ini? Pada kejadian yang berbeda juga. Itu atas hikmah Allah. Paham tidak ini? Karena setiap ayat itu memiliki hukum tersendiri. Allah ingin menjelaskan bahwa memang kafarah qatl atau pembunuhan itu beda kafarahnya dengan kafarahnya orang yang mendihar istrinya, sesuai dengan hikmah dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kata itu sama, Allah juga akan sebutkan pada kafarah dhihar raqabatin mu'minah. Tapi karena memang Allah ingin membedakannya, maka Allah sebutkan berbeda. Tidak bisa kita samakan karena sebabnya berbeda. Dan disebutkan oleh para ulama, mungkin hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengqaid syarat iman pada budak yang menjadi kafarah orang yang membunuh, itu mungkin karena perbuatan membunuh juga yang lebih besar mafsadahnya dan dorornya. Makanya ketika diwajibkan kafarah, dikasih kafarah yang lebih susah. Harus dipilih yang beriman. Adapun kalau orang yang mendihar istrinya, itu tidak seberat orang yang melakukan pembunuhan. Makanya kafarahnya itu jauh lebih ringan. Yang penting budak, selesai nih. Mau yang beriman, tidak beriman, terserah, yang penting budak. Paham ini? Itu sisi hikmahnya. Untuk menguatkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan hukum dari setiap keduanya itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Paham ini?
Ya, artinya kalau memang Allah mau sebutkan bahwa kafarah dhihar itu harus raqabah mukminah, pasti Allah sebutkan. Tapi Allah tidak sebutkan ya karena memang Allah ingin membedakan di antara keduanya. Karena Allah memang ingin membedakan di antara keduanya. Dan mereka juga berhujjah. Di antara hujjah yang mereka jadikan alasan bahwa namanya mutlak dan muqayyad, dia harus punya irtibat. Harus punya irtibat. Artinya keterikatan. Baik dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna. Kalau dari sisi lafaz, menurut mereka, irtibat antara mutlak dan muqayyad itu harusnya dibawakan dengan huruf ataf. Artinya kalau ada lafaz mutlak kemudian mau diqaid, harusnya langsung datang setelahnya dengan waw ataf atau yang semakna dengannya. Nah, ini tidak ada dalam ayat. Yang kedua, kalau memang tidak ada irtibat secara lafzi, paling minimal dia harus ada irtibat secara maknawi. Keterikatan secara makna. Dan di dalam ayat ini jelas perbedaan antara keduanya. Satunya sebabnya adalah pembunuhan, satunya sebabnya adalah zihar. Maka menurut mereka ini tidak bisa disatukan. Atau bersamaan dengan itu, ini pendapatnya Imam Ahmad sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, mansus dari beliau, dinas dan dinukilkan dari beliau, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Syaqla, dan juga ini adalah pendapat kebanyakan orang-orang Hanafiyah. Bersamaan dengan itu, di sana ada Al-Qadhi Abu Ya'la dan orang-orang Malikiyah dan sebagian orang-orang Syafi'iyah yang menyelisihi pendapat tersebut. Artinya, berarti mereka berpendapat bahwa di bentuk yang kedua, walaupun berbeda sebabnya, tetap lafaz yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Dan alasan mereka juga kuat, disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya, mereka mengatakan, li'anna kalamullahi muttahidah. Karena kalamullah itu sebenarnya satu. Bukan seperti pemahamannya Asy'ariyah ya. Maksudnya Allah itu yatakallam duf'atan wahidah, bukan. Tapi artinya maknanya itu saling berkaitan. Itu maksudnya muttahidah. Ya, antara satu dengan yang lainnya, ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling berhubungan. Dalam artian, ketika Allah menyebutkan raqabah dalam kafaratul zihar, maka itu tidak beda jauh dengan apa yang Allah inginkan dengan kafarah al-qatl, raqabah mukminah. Karena keterikatan itu, menurut mereka, ya boleh untuk kita bawa. Kita katakan saja ya, kalau begitu biar kafarah zihar, kafarahnya juga apa? Raqabah mukminah. Kenapa bisa? Dikoit dengan kafarah qatl. Itu pendapat mereka. Dan para ulama juga di belakangan ini, ya mereka silam pendapat. Sampai saat ini, di antara mereka ada yang menguatkan pendapat yang pertama dengan alasan yang telah kita sebutkan, dan di antara mereka juga ada yang menguatkan pendapat yang kedua. Dan di antara yang menguatkan dan condong kepada pendapat yang pertama adalah Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Demikian pula sejumlah dari syurah yang ada seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam syarahnya, dan ulama yang lainnya. Nah, walaupun di sana ada yang berpendapat akan bolehnya. Lanjut. Dan Abul Khattab berkata, yang mutlak itu diqaid sebagaimana umum itu ditaksis, dan itu boleh dengan kias yang khusus. Maka di sini ada contohnya. Fahahuna. Maka di sini contohnya. Bukan contohnya. Semisal dengannya. Ini pendapat yang ketiga. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Yaitu ucapan Abul Khattab. Beliau mengatakan takyidul mutlak ka takhsisil umum. Dia berpendapat bahwa takyid mutlak itu sama dengan takhsisul umum. Dari sisi apa? Bolehnya keduanya ditetapkan dengan kiasul khas. Artinya, boleh kita membawa lafaz mutlak kepada muqayyad walaupun berbeda sebabnya, tapi harus ada kias di situ. Tahu kias? Ada dalil lain yang menunjukkan bahwa memang mutlak di situ dibawa kepada muqayyad. Kalau pendapat yang kedua tadi yang membawa mutlak kepada muqayyad, tidak perlu ada dalil lain. Dua itu saja dalil yang langsung saling mengkhususkan satu sama lain. Paham gini? Jadi raqabatun mu'minah, mereka mengatakan itulah yang mengqaid kata raqabah.
Kalau pendapat yang ketiga ini, tidak boleh langsung kita koit rokobatum mu'minah kepada kata rokobah. Tidak boleh. Harus ada dalil lain yang menunjukkan itu. Jadi kalau pendapat yang kedua, pemerannya itu hanya ada dua saja. Dalil mutlak dan muqayyadnya. Pendapat yang ketiga ini 3 pemerannya. Selain daripada dalil mutlak dan muqayyad yang ingin dikoit nantinya, harus ada pemeran ketiga nanti. Inilah yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa dalil mutlak di situ dibawa kepada muqayyad. Itu lo kias tadi di situ. Kiasul khos maksudnya. Ini. Pendapat ketiga ini cukup rumit. Karena harus ada dalil lagi yang menunjukkan. Padahal cukup dengan dalil mutlak muqayyad itu sendiri itu sudah menunjukkan bahwa dalil mutlak itu dibawa kepada muqayyadnya. Iya tuh? Kan sama tadi misalkan la nikaha illa biwali. Kemudian datang dalam keadaan mutlak. Tiba-tiba datang la nikaha illa biwaliin mursyid. Kan jelas ini. Kalau memang yang kedua ini mengkoit yang pertama, tidak perlu lagi ada dalil lain yang menunjukkan mana bisa antum koit itu yang pertama dengan yang kedua? Kan tidak perlu, karena sudah jelas maknanya. Kalau yang ketiga, tidak. Dia bilang harus ada kias khas. Dalil lain yang menunjukkan akan hal tersebut. Fahahuna mithlu. Di sini sama. Sebagaimana itu dikhususkan juga dengan kiasul khas, maka demikian pula mutlak dan muqayyad. Dia juga boleh dikoit kalau ada kias, maksudnya kias dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Tapi ini pendapat yang lemah dan yang lebih dekatnya wallahu taala alam 2 pendapat yang pertama, karena 2 pendapat yang pertama itu kuat, masing-masing punya dalil di dalamnya. Lanjut. Maka jika di sana ada 2 muqayyad, dibawa kepada yang paling dekat dari keduanya, yang serupa dengannya. Terus wa ini ikhtalafa. Dan itu beda ya. Ini masalah. Sebelum beliau beranjak kepada bentuk yang berikutnya, beliau bawakan masalah. Ketika misalkan di sana ada 2 dalil yang muqayyad, maka dibawa kemana dalil yang mutlak? Artinya sekarang kasusnya ada 3 dalil. 1 dalil mutlak, 2 dalil muqayyad. Ini masalah. Kalau yang tadi gampang, 1 mutlak, 1 muqayyad. Tinggal apa? Dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Ini 2 lawan 1. 1 orang diperebutkan oleh 2. Kayaknya mantap sekali yang 1 ini. Hama bisa nyentuh bilang segitiga iman. Pahamnya nih. Jadi modelnya ini seperti ini dia. Kalau tadi kan 1 mutlak, 1 muqayyad. Selesai. Kalau sama hukum sebab langsung di bawah. Beda sebab walaupun sama hukum silang pendapat. Ada yang mengatakan di bawah, ada yang tidak. Yang masalah sekarang 1 mutlak, 2 muqayyad. Tentunya berebutan. Setiap dari dalil muqayyad pasti menginginkan yang mutlak. Di mana dia mau dibawa? Paham ini? Kata beliau, humila ala aqrabihi ma syabhan bih. Dia dibawa kepada dalil yang muqayyad yang lebih dekat dengannya dan lebih mirip. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan contohnya. Seperti perintah untuk berpuasa sebagai kafarah orang yang membatalkan sumpahnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasiyamu thalathati ayyam." Allah hanya berkata, wajib baginya berpuasa berapa hari? 3 hari. 3 hari di sini mutlak. Mau 3 hari berurutan atau mau 3 hari terpisah-pisah. Bulan ini 1, 2 bulan depan 1, nanti 3 bulan depan lagi satunya. Atau mau langsung 3 satu kali. Ini mutlak. Tiba-tiba datang dalil yang juga menyebutkan tentang perintah berpuasa pada kafarah ad-dhihar. Tapi bedanya pada kafarah ad-dhihar dikoit. Dengan koit apa? At-tatabu. Berurutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain." Barang siapa yang tidak mendapati, maksudnya mendapati kafarah yang sebelumnya tadi, maka baginya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lihat, hukumnya sama. Paham ini? Apa hukumnya?
wajib puasa. Dan sama-sama dalam kafaroh. Bedanya satu yamin, satu dhihar. Masalahnya ada pemeran ketiga yang datang. Apa itu? Itu perintah untuk berpuasa bagi seorang yang at-tamattu. Tahu tamattu? Kalau dia berhaji, kemudian dia gabung dengan umrahnya. Kata Allah, "Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." Ini bagian tidak dapat apa? Haji. Kata Allah, hendaknya dia berpuasa 3 hari pada hari-hari hajinya dan 7 hari ketika dia telah pulang ke kampungnya. Sekarang dalil kafarah dhihar tadi, kafarah sumpah, kemana kita mau bawa? Masalahnya ada 2 dalil muqayyad yang berkemungkinan bisa mengkoitnya. Satu menunjukkan akan mutaba'ah, berkelanjutan, berkesinambungan. Satunya apa? Terpisah. Kemana kita mau bawa dia? Kalau kita bawa dia kepada kafarah dhihar, maka kita katakan puasa 3 hari bagi kafarah orang yang membatalkan sumpah wajib berurutan. Tapi kalau kita bawa dia kepada puasanya orang-orang tamattu yang tidak dapat haji, kita katakan boleh, berarti dia berpuasa apa? Terpisah-pisah. 1 hari di bulan ini, mungkin bulan depannya lagi, atau mungkin 3 bulan depan, boleh. Kemana kita akan bawa? Kita lihat nih, kemana dia yang paling mirip. Kemana kira-kira yang paling mirip? Kafaro yamin ini lebih mirip kepada kafaro dhihar atau kepada puasa tamattu? Dhihar. Apa? Tamattu. Kenapa? Ada 3 harinya. Enggak. Dia lain. Pasti cuma. Kenapa pertanyaannya? Sama-sama kafar. Sama-sama kafar. Amin. Kalau dari sisi puasa memang mirip dengan puasa tamattu juga. Tapi puasa kafarah dhihar itu punya amrun zaid. Hal yang lebih, yaitu dari sisi sama-sama kafar. Maka dia diikutkan ke puasa kafarah dhihar. Maka para ulama mengatakan kafarah bagi seorang yang membatalkan sumpahnya wajib dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Tidak boleh dipisah. Kenapa? Padahal dalilnya mutlak. Jawabannya karena dia dikoit dengan dalil kafarah dhihar. Lanjut, bentuk yang terakhir. Dan yang ketiga, dan jika berbeda hukum, maka yang mutlak tidak dibawa ke muqayyad, sama sebab atau berbeda. Nah, ini bentuk yang ketiga dan keempat sekaligus, yaitu apabila berbeda hukumnya, maka tidak dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad, walaupun sama sebab atau tidak. Kalau tidak sama sebab, muttafaq alaih, sudah beda hukum, beda sebab. Yang masalah sekarang kita membahas, kalau tidak sama sebab dan tidak sama hukum tapi sama sebabnya. Para ulama silang pendapat dan yang benarnya apa yang beliau sebutkan di sini tidak membawa mutlak kepada yang muqayyad. Di antara contohnya ayat yang paling masyhur, koto atau wudu? Wudu. Nah, karena wudu sama apanya? Sama sebab. Toharoh. Tapi hukumnya yang berbeda. Satu wudu, satu tayammum. Paham ini? Jadi tidak boleh antum membawakan qaid yang ada pada dalil wudu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq kepada dalil tayammum. Wamsahu biru'usikum. Apa kata Allah? Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Aydikum di sini dalil tayammum, tidak bisa antum bilang aydikum ilal marafiq. Kalau begitu kita tayammum sampai di siku. Enggak. Kalau ada orang bertanya, nah dia dikoit dengan dalil wudu. Kata Allah ilal marafiq. Apa kita katakan? Tidak bisa dikoit. Kenapa? Berbeda dia punya hukum. Walaupun sama sebabnya. Adapun kalau beda hukum, beda sebab, tidak ada yang ceritain. Sama yang terjadi pada ayat wudu dengan potong tangan. Tidak bisa antum bilang orang potong tangan harus sampai di siku.
Paham ini? Dengan berdalilkan faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Kalau begitu kotak juga sampai marafiq. Tidak bisa. Karena kedua-duanya sudah beda hukum, beda sebabnya lagi. Paham ini tak? Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.